Halo, perkenalkan nama saya Deza Redana. Saya dari kelas 1A, D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari buku yang telah saya baca yang berjudul Good Habit, Bad Habit, karya Wendy Wood. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih isi dari buku ini, bisa langsung simak video ini ya. Nah, di depan kita sekarang teman-teman sudah bisa lihat cover buku dari Good Habit, Bad Habit karya Wendy Wood. Buku ini dirilis pada bulan Oktober, tepatnya pada tahun 2019 dan ditulis oleh eh, Wendy Wood. Wendy Wood ini adalah seorang psikolog kelahiran Inggris dan juga beliau merupakan profesor rektor Psikologi dan Business University of Southern California. Tentu saja kita bisa mengetahui tanpa membaca bahwasannya buku ini tuh menceritakan atau hasil penelitian dari seorang Wendy Wood mengenai kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan sebagai manusia di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa poin yang tercantum di sebuah buku Good Habit Bad Habit yang pasti akan membicarakan mengenai kebiasaan. Kali ini kita akan membahas mengenai mengapa takdir ada yang bahagia dan ada juga yang sengsara. Sekarang kita masukkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa sesuai. Misal di dalam kelas, kenapa ada teman kita yang bisa mengerjakan soal matematika dan juga ada teman kita yang belum bisa mengerjakan matematika. Jawabannya yang pasti adalah kebiasaan. Kebiasaan apa? Yaitu kebiasaan berlatih soal-soal matematika sehingga teman kita yang mampu mengerjakan matematika itu terbiasa. Jadi, hal yang harus kita lakukan itu adalah membiasakan diri kita untuk selalu mengerjakan soal-soal matematika apabila kita ingin mengetahui atau menguasai eh, dari ilmu pelajaran matematika. Karena di dalam buku ini juga Wendy Wood menuliskan bahwa takdir itu berasal dari karakter. Jadi karakterlah yang menentukan kita bisa atau tidak. Karakter itulah yang membuat atau meyakinkan diri kita ke depannya kita mampu atau tidak. Karena eh, Tuhan itu akan merubah takdir apabila kita mau, apabila kita berusaha. Tetapi ketika kita tidak ada usaha, ketika kita tidak ada pergerakan, itu mungkin tidak akan terjadi. Nah, sama seperti apa yang sedang kita sekarang bicarakan mengenai ada takdir bahagia dan ada juga sengsara. Di dalam buku ini, Wendy Wood menceritakan seperti apa yang tadi sudah saya bilang, yaitu takdir itu berasal dari karakter kita, yaitu terdiri dari kebiasaan, kebiasaan sehari-hari. Kalau misalkan kita pengen jago matematika, ya udah kita harus membiasakan untuk berlatih soal-soal matematika. Terus juga ada yang namanya tindakan, tindakan-tindakan yang sering kita lakukan sehari-hari, semisal tindakan untuk bangun pagi. Ketika kita tidak mau telat kuliah online, yang pasti kita harus bertindak untuk bangun lebih awal. Dan tindakan itu harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga itu disebut yang namanya kebiasaan. Dan ada juga kata-kata. Kata-kata itu berasal dari pikiran. Di sini bisa juga disebut dengan ambivalensi diri. Ambivalensi diri itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah diri yang mengatakan, yaitu ideal. Jadi kalau misalkan ini sepengetahuan saya, maaf juga apabila ada salah dari tafsiran saya mengenai ambivalensi diri ini. Yang pertama itu kan tadi diri yang mengatakan, yaitu diri yang ideal. Kita kan selalu bilang misal kita itu rajin, kita itu sering bangun pagi, kita itu orangnya perfeksionis. Itu diri yang mengatakan. Tapi ada lagi yaitu diri yang melakukan, yaitu aktual. Jadi
aktual itu yang melakukan. Kalau tadi kan yang mengatakan kita cuma bilang kita tuh gini 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 gini, tetapi kalau misalkan diri yang melakukan itu ya yang fakta yang kita lakukan gitu. Terkadang kalau misalkan diri yang mengatakan itu kita mengatakan ini, tetapi eh, kemampuan kita tuh tidak seperti itu. Jadi nggak aktual, nggak ada aksi kalau diri yang mengatakan ini. Tetapi kalau diri yang melakukan, semisal saya melakukan olahraga, berarti ada tuh oh, hal yang saya lakukan yaitu olahraga. Jadi kalau misalkan saya bilang tadi tadi saya olahraga loh, otomatis diri yang mengatakan olahraga, diri yang aktualnya juga kita melakukan kegiatan olahraga. Itu sih yang saya tangkap dari buku ini. Yang ketiga yaitu ada tiga dasar atau tiga komponen dasar kebiasaan. Yang pertama adalah lingkungan. Menurut saya lingkungan ini adalah sebuah faktor utama yang mendukung kita ke depannya mau seperti apa, kebiasaan kita sehari-harinya mau seperti apa, itu lingkungan sangatlah berpengaruh. Baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, tetangga kita, itu akan membawa dampak menurut saya itu besar, dorongan terhadap diri kitanya. Kalau misalkan di lingkungan keluarganya, semisal orang tuanya selalu recok, selalu ribut dan dipertonton oleh anak-anaknya, itu pasti akan membawa pengaruh buruk. Semisal ayahnya tuh sering bentak-bentak ibunya, itu tidak menutup kemungkinan ditonton oleh anaknya dan ditiru ulang oleh anak tersebut. Baik itu ditiru dan diperagakannya di lingkup keluarga ataupun di luar, semisal nanti dia sekolah, anaknya sekolah, terus karena ngelihat bapaknya sering bentak-bentak ibunya atau sering mukul-mukulin ibunya, mungkin gak menutup kemungkinan anak itu juga akan melakukan kepada temannya nanti apabila dia marah. Oh, orang tua saya juga melakukan itu, jadi saya juga harus melakukan itu. Jadi itulah adanya pengaruh dari sebuah lingkungan. Terus kalau misalkan di lingkungan masyarakat, semisal sudah terbiasa dengan adanya anak-anak remaja yang suka mabok pulang malam, bisa dibilang pergaulannya bebas, ya mungkin itu akan membawa dampak buruk juga terhadap diri kita. Karena kita terbiasa melihat orang-orang seperti itu dan secara tidak langsung kita punya naluri untuk mengikuti apa yang tetangga kita, apa yang lingkungan kita lakukan. Karena ya balik lagi kalau masa remaja itu kan labil ya. Jadi pasti kita ada rasa ingin tahunya sangat menggebu-gebu sehingga wah ada hal baru nih yang saya lihat dan ingin saya tiru. Maka dari itu itulah kenapa lingkungan menjadi salah satu komponen dasar dari sebuah kebiasaan karena impactnya, dampaknya itu besar, apalagi di usia-usia remaja di mana banyak hal-hal yang harus mereka belum tahu dan mereka ingin tahu. Jadi salah kaprah remaja tersebut. Harusnya kita mencontoh hal-hal yang positif, malah jadi sebaliknya. Yang kedua yaitu ada pengulangan. Seperti apa yang tadi saya bilang, kebiasaan itu tidak bisa dilakukan sekali, dua kali, tiga kali, tapi setiap kali, setiap waktu harus kita lakukan agar menjadi sebuah kebiasaan. Dan balik lagi, kebiasaan itu harus kebiasaan yang bermanfaat dan positif. Ya, yang pasti kalau misalkan sudah manfaat dan positif, itu impact atau dampaknya bukan hanya ke diri kita, tetapi ke lingkungan kita juga, ke adik-adik kita, ke teman-teman kita. Jadi ketika kita mengulang sebuah tindakan, mengulang sebuah kebiasaan, eh, harus kebiasaan yang bermanfaat sehingga orang-orang yang ngelihat kita itu, wah, anak ini memiliki kebiasaan yang baik, sering bantu orang tua, atau rajin rajin menabung, dalam artian kalau remaja sekarang lebih ke lifestyle ya. Mereka spend uangnya untuk beli barang-barang yang mereka mau, sedangkan itu tuh menurut saya terlalu barang-barang yang tidak terlalu penting tetapi mereka memaksakan untuk membelinya. Sedangkan ada hal lain yang mungkin jauh lebih bermanfaat yang harus kita beli. Yang ketiga itu ada ganjaran. Ganjaran di sini lebih ke imbalan.
Jadi apa yang harus kita lakukan itu harus kita beri imbalan. Untuk apa? Untuk mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Dan imbalan juga ada imbalan positif dan juga negatif. Semisal kalau misalkan kita ngerokok, terus kita tuh ada saya tuh misalnya seorang perokok aktif yang ingin berhenti. Saya akan membiasakan diri saya untuk perlahan tidak setiap saat merokok. Jadi yang seharusnya 1 minggu saya menghabiskan 5 bungkus rokok, saya kurangi dulu nih jadi 2 bungkus rokok. Kan 5 bungkus rokok itu kita beli pakai uang, jadi 2 bungkusnya kita belikan rokok, 3 bungkusnya kita simpan uangnya. Kita yang tadinya buat rokok tapi kan gak jadi. Jadi kita simpan uang yang 3 bungkus rokok itu. Terus kalau udah berhasil, iya kita harus beri apresiasi uang yang tadi yang harusnya buat beli rokok, kita belikan ke makanan atau minuman yang kita mau, yang kita sukai, itu sebagai bentuk apresiasi. Terus kalau misalkan kita tuh mau olahraganya tuh misal mau pagi-pagi tapi ternyata ada kendala lain. Jadi kita bisa olahraga jauh lebih siang tetapi dengan porsi yang ditambahkan, karena ya harusnya kita tuh melakukannya tuh sebanyak itu di waktu yang berbeda. Terus selanjutnya mengenai apakah Anda sering jenuh dengan teman Anda. Jenuh, bosan itu kan manusiawi. Kita tidak bisa mengkontrol diri kita untuk selalu tidak bosan terhadap satu orang, selalu tidak bosan terhadap teman-teman kita. Manusiawi untuk bosan, tetapi ada hal yang harus kita lihat. Kenapa sih kalau misalkan jenuhnya tuh malah jenuh terus, jadi nggak ada berhentinya, jadi bosan tuh ya bosan terus ya. Mungkin ada beberapa faktor yang menghambat itu. Yang pertama misalnya kurang relevansi kebiasaan. Jadi terkadang kan kita kalau cari teman itu yang sefrekuensi, yang tidak sama tetapi sejalan, yaitu relevan. Jadi kalau misalkan kita tidak relevan antara kebiasaan kita dan teman kita, ya mungkin itulah yang membuat kita dan teman kita menjadi jenuh, karena ya udah tidak relevan, tidak sejalan, ya pasti akan selalu bentrok gitu. Tidak perlu sama, yang penting relevan, yang penting sejalan tujuannya, kebiasaannya. Yang kedua yaitu rutinitasnya tidak bertambah baik atau disrupsi. Jadi kalau misalkan kita melakukan sebuah kegiatan yang makin hari makin tidak baik, yaitu harus ditinggalkan. Balik lagi, kita itu harus memberikan kebiasaan yang baik, yang bermanfaat. Tetapi kalau misalkan kita sudah melakukan sebuah kegiatan dan itu tidak bermanfaat buat diri kita dan juga orang lain, itu harus ditinggalkan, harus sangat ditinggalkan. Yang ketiga yaitu habit lingkungan mendominasi habit diri. Nah, apalagi menurut saya itu para remaja, karena pada dasarnya habit-habit, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam remaja masih labil, belum menjadi sebuah habit yang paten untuk dirinya. Jadi mudah saja didominasi atau dipengaruhi oleh lingkungan. Semisal lingkungannya politisi, ya mungkin bisa aja karena dianya belum berpegang teguh terhadap kebiasaan atau prinsipnya, mungkin dia akan terpengaruhi dan menjadi seorang politisi juga. Ya sebenarnya tidak masalah kalau misalkan dia mau jadi seorang politisi. Yang penting kan balik lagi harus bermanfaat, harus positif. Kalau misalkan tidak bermanfaat dan positif, ya apalagi harus kita tunggu. Cuma saya mau bilang tinggalkan gitu. Terus selanjutnya yaitu kurang tabah atau sabar. Dalam buku ini menuliskan kurang tabah atau sabar. Perlu adanya kesabaran dan ketabahan ketika kita bersosialisasi, berteman dengan orang lain. Karena pada prinsipnya kita tuh makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, tetapi makhluk sosial itu tidak sama, semuanya berbeda, beda kepala, beda prinsip, beda sifat, beda karakter. Jadi kita harus sabar.
Dalam artian, ya kita nggak boleh memaksakan kebiasaan kita harus diterima orang lain, dan kita juga tidak harus memaksakan diri kita membiasakan kebiasaan orang lain terhadap diri kita. Yang kelima yaitu kurang bersyukur pada habit yang baik yang ia telah miliki. Ya harus bersyukur kalau misalkan kita sudah memiliki kebiasaan yang baik, kita harus pertahankan, diulang-ulang terus, dan yang pasti itu kan akan bermanfaat dan harus mensyukuri karena tidak semua orang dapat privilege misalkan lingkungannya yang baik, terus kitanya konsisten dalam mengulangi sebuah kebiasaan dan juga kita selalu memberikan imbalan apa yang sudah kita lakukan. Nah, dalam kebiasaan itu tuh akan membuat sebuah kebahagiaan karena ketika kita sudah membiasakan diri kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya tentu saja itu akan membuat. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah tahu kan isi dari buku Good Habit Bad Habit karya Wayne Wood yang pasti sangat bermanfaat, di mana buku ini kan tadi menceritakan sebuah kebiasaan-kebiasaan dan semoga bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk teman-teman menjadi jauh lebih baik lagi dan bermanfaat bagi diri kita dan juga teman-teman di sekitar kita. Terima kasih. Dah.